Kopi itu punya banyak banget variabel yang bisa kita otak-atik semuanya. Dan kalau misalnya kalian nyeduh kopi, rasanya itu pahit karena dia over extract, ataupun dia sour karena dia under extract. Kira-kira apa yang bisa kalian lakuin? Gak mungkin kalian rubah semua variabelnya secara bersamaan. Dan ayo kita sharing, mungkin ini bisa membantu kalian. Kalau misalnya hasil seduhan kopi lu pahit karena dia over extract, mungkin lu bisa nurunin suhunya dulu yang pertama. Kenapa gue taruh ini di pertama? Karena itu paling gampang buat di adjust. Yang kedua, kalian bisa kurangin agitasinya. Biasa agitasi itu terjadi pada saat kalian lagi nyeduh kopi, dia terlalu banyak adukan pada bubuk kopinya. Ketiga, kalian bisa pendekin atau mempercepat brew time-nya. Akhir, kasarin grind size. Kenapa gue taruh di akhir untuk kasarin grind size? Karena kalau misalnya kalian ubah grind size yang awalnya 1, kalian ubah menjadi 2, maka terdapat perbedaan rasanya secara keseluruhan. Bahkan aromanya, flavor, acidity, sweetness, aftertaste, mouthfeel itu semua bakal berubah. Nah, gimana kalau sebaliknya? Kopi yang kalian seduh itu sour atau under? Kalian harus bisa bedain antara sour sama acidity. Sour ini asam yang tidak menyenangkan. Sedangkan acidity ini asam yang menyenangkan. Asam yang tidak menyenangkan itu seperti yang benar-benar tajam banget, kecut. Kalau misalnya acidity, asam yang menyenangkan seperti orange zest, berry. Kalian bisa naikin suhunya, ini paling gampang seperti yang tadi. Kalian juga bisa banyakin agitasinya. Dan yang ketiga, kalian bisa panjangin waktu brew time-nya. Yang misalnya dari 4 interval menjadi 5 interval tuangan. Dan yang terakhir, kalian bisa halusin grind size. Dan ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Kalau misalnya kalian menggunakan mesin grinder yang emang RPM-nya bisa diubah, itu yang harus kalian perhatiin. Karena semakin tinggi RPM yang kalian gunain, kalian akan mendapatkan lebih banyak fines atau partikel halus. Itu juga akan bikin kopi kalian tuh gampang pahit dan juga memberikan long aftertaste. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai RPM yang rendah, kalian akan mendapatkan fines yang sedikit. Dengan rasa yang dihasilkan, mungkin dia akan sedikit kurang manis dan juga dia akan memberikan rasa clean aftertaste. Tapi balik lagi, semua variabel harus diubah satu persatu, nggak bisa langsung bersamaan. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Kalau misalnya kalian punya opinion juga, mungkin bisa drop di kolom komentar and let me know ya.